kasih, kita akan memuji Tuhan hari ini. Naikkan pujian dari hatimu paling dalam. Saudara kasih, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 18 ayat 3 berbunyi, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Seorang ahli berpendapat namanya Miles Monroe berpendapat Tuhan telah mengutus para pengikutnya untuk menanamkan 7 pilar utama masyarakat dalam bidang agama, keluarga, pemerintahan, media, seni, hiburan, serta bisnis. Setiap orang percaya Yesus harus mengerjakan pelayanan dengan baik. Di kantor, di sekolah, dalam pelayanan. Sama seperti Paulus,
Dia juga bekerja membuat tenda sekaligus melakukan penginjilan. 3 poin yang kita pegang hari ini tentang Tuhan dalam marketplace sebagai tema hari ini dari Kisah Para Rasul 18 ayat 3. Tuhan dalam marketplace. 1. Tuhan menempatkan kita dalam profesi yang kita jalani bukan secara kebetulan, ada maksud ilahi. Dimanapun saudara berada, mungkin sebagai guru atau sebagai dosen, mungkin sebagai pekerja di kantoran, mungkin sebagai pemimpin dalam kantor. Kalau Anda orang percaya, saudara bukan ditempatkan secara kebetulan, tetapi saudara menjadi alat-alat Kristus yang senantiasa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Apapun saudara berada, di mana saudara Tuhan tempatkan, saudara harus melakukan pelayanan. Anda lakukan lewat pekerjaan Anda menjadi teladan. Anda bisa melakukan lewat karakter Anda di dalam perusahaan. Anda bisa melakukan, mungkin menyampaikan Injil kepada orang-orang tertentu, di mana Tuhan bukan menempatkan Anda dan saya secara kebetulan di mana kita berada. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul juga Aquila dan Priscilla dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya, di mana Aquila dan Priscilla juga melakukan penginjilan. Mereka menggenapi firman Tuhan, bahwa mereka juga alat-alat. Ini sebagai contoh pada kita bahwa wanita-wanita atau perempuan dipakai Tuhan juga untuk melakukan pekerjaannya. Oleh sebab itu, yang ketiga, pelayanan yang kita lakukan harus bersifat murni, tidak mencari keuntungan. Saudara kekasih, ketika saudara ditempatkan di mana saudara berada, saudara harus melakukan dengan tidak mencari keuntungan. Saudara harus lakukan agar setiap orang di tempat saudara atau di mana kita berada, baik di lingkungan, baik di komunitas, baik Tuhan menginginkan kita garam menjadi terang. Lakukanlah pelayanan penginjilan dengan bagaimana Tuhan memakai kita sebagai alatnya. Saudara jangan bingung, saudara jangan ragu. Ketika saudara berada di posisi di mana Anda ditempatkan, percayalah, ketika Anda rindu untuk melayani, lakukanlah lebih sungguh. Ketika Anda mengasihi seorang agar dia percaya Yesus, lakukanlah bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi Anda dan saya. Oleh sebab itu, ketika Anda juga disakiti oleh orang lain, Anda harus juga mengampuni orang lain, sehingga mereka akan melihat karakter Kristus dalam hidup kita. Jadi bukan kita menjadi orang yang suka balas dendam, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi siapapun yang menyakiti hati kita. Bahkan kita rela menjadi saksi Kristus, rela berbuat, karena orang-orang percaya harus berbuah dimanapun dia tempatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menempatkan diri kami sebagai orang-orang di marketplace. Apapun profesi kami, apapun kegiatan kami harus melayani pekerjaan Tuhan lebih sungguh tanpa mencari keuntungan, karena kami tahu Tuhan bahwa anak-anak-Mu juga, bahwa Alkitab sudah menjelaskan seorang perempuan-perempuan Aquila dan Priscilla juga menggenapi firman Tuhan lewat pelayanannya. Bahkan Paulus sendiri, dia bekerja di dalam pembuatan tenda dan juga melakukan penginjilan. Oleh sebab itu, mari kami Tuhan, biarlah kami melayani di mana kami berada. Kami melayani semua orang agar mereka percaya pada Yesus. Lewat apa yang kami kerjakan, mereka akan melihat Yesus ada dalam hidup kami. Sehingga jadilah kami saksi Kristus yang hidup. Jadilah kami berbuah seperti Tuhan membuat pohon-pohon berbuah. Kami juga berbuah dimanapun Tuhan tempatkan kami, baik dalam lingkungan sekolah, baik lingkungan di dalam pekerjaan, baik di dalam lingkungan komunitas, lingkungan dalam keluarga. Karena kami tahu Tuhan menempatkan kami bukan secara kebetulan, tetapi kami percaya bahwa maksud ilahi
kami di mana Tuhan tempatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.